Oke, kita sudah di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan biasanya orang Indonesia khususnya mempunyai tradisi yang kita sering sebut zakat fitrah ya. Apakah nama ini sesuai dengan apa yang Nabi maksud sallallahu alaihi wasallam? Ternyata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan farada Rasulullah dari Ibnu Umar ya, hadis Bukhari. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memfardukan, mewajibkan zakat al-fitr, zakat fitr, zakat makan sehari, sa'an min at-tamri, satu sa' dari tamar. Tamar artinya kurma. Kurma pun bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Persia. Au sa'an min syair, atau satu sa' dari syair. Syair artinya gandum. Hadis ini bukan kurma atau gandumnya yang diwajibkan sebenarnya, tapi yang diwajibkan di sini adalah fitrnya. Arti fitr artinya adalah zakat makan sehari. Maka kemudian belakangan oleh ulama-ulama mutakhirin belakangan disebut istilahnya dengan zakatul fitrah, zakat fitrah. Sebenarnya nama ini tidak pas. Yang tepat sesuai dengan hadis tadi, zakatul fitr, zakat makan sehari. Lalu apa arti zakat, apa arti fitr ya? Tadi fitr kita sudah singgung, zakat berarti pembersihan ya. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Abu Dawud bahwa Nabi SAW bersabda, sadaqatul fitri, sedekah fitr itu tu'matan lil masakin, adalah memberi makan untuk orang-orang miskin. Kemudian disebutkan di situ pembersihan ya, tazkiyah lis-shaimin, dan dapat membersihkan orang-orang yang shaim, yang puasa. Semua kita pasti punya masalah dengan puasanya. Mungkin puasanya tidak sempurna, mungkin puasanya sangat terbatas, kemampuan penjagaan matanya, penjagaan lidahnya, penjagaan emosionalnya. Mungkin kita sudah berhasil menjaga diri dari makan, minum, dan hubungan badan, tapi kita tidak berhasil untuk yang Nabi katakan, idza syatamahu ahad au qatalahu falyaqul inni shaim. Dalam hadis Bukhari, Nabi mengatakan jika ada orang ngajakmu tengkar, ngajak kamu perang mulut, ngajak kamu perang komen ya, falyaqul inni shaim, maka katakanlah aku berpuasa. Maka berpuasa di situ artinya menjaga, menahan emosi ya. Jadi orang-orang yang mampu mengendalikan emosi, itulah hakikat dari puasa. Dan karena kita makhluk fisik tapi juga makhluk rohani, maka puasa itu harus kedua-duanya sekaligus. Tidak boleh juga hanya puasa zahir, tapi juga harus puasa batin. Tidak boleh juga hanya puasa batin, tapi juga masuk ke puasa zahir. Nah, inilah yang disebut syariat Islam yang mencakup zahir dan batinnya manusia. Sahabat yang mulakan Allah, zakat fitr ini, zakat atau zakat fitrah itu wajib hukumnya, bukan sunat ya, terutama bagi orang yang sanggup. Maka di situ bahkan disebutkan diwajibkan atas alal muslimin ya, baik itu laki, perempuan, bahkan orang-orang yang baru lahir. Namun di sini ada batasannya. Kalau ada anak baru lahir di bulan puasa, sebelum hari terakhir, yaitu sebelum di hari 29 atau 30, tergantung puasanya berapa hari, lalu sebelum terbenam matahari, misalnya jam 5 atau jam 4 atau 10 menit sebelum berbuka di hari terakhir, di malam takbiran itu, maka wajib membayarkan zakatnya. Karena di situ ada satu rahasia pembersihan jiwa. Di dalam surat dalam Al-Quran ya, dalam surat Taubah misalnya ada kalimatnya, innas sadaqati lil fuqara wal masakin, dan kemudian disebutkan di situ 8 asnaf. Sesungguhnya sedekah terbagi dua, wajib dan sunat. Yang wajib itu dapat membersihkan harta, karena di situ ada
sikap berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Siapa tahu di harta kita ada hak-hak orang lain, maka disitulah ditunaikan. Dan di ayat yang lain dikatakan tutahhiruhum wa tuzakkihim, mentaharahkan mereka dan mentazkiyah mereka. Ya, taharah membebaskan mereka dari hadas-hadas batin, tuzakkihim membersihkan jiwa mereka dari kotoran-kotoran jiwa. Nah, inilah kehebatan zakat. Zakat fitrah, begitu juga zakat mal ya. Adapun mengenai apa yang harus kita bayarkan, kurma, beras, gandum atau duit. Nah, betul dulu di zaman dahulu, di zaman para imam-imam masih ada 4 mazhab itu ya, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Ahmad bin Hanbal ya, Malik, Abu Hanifah sebelumnya, itu terjadi perbedaan. Imam Abu Hanifah yang lebih awal, karena beliau tinggal di Kufah, persoalannya lebih pelik, dan kebutuhan masyarakat kepada alat tukar transaksi uang itu lebih banyak dibutuhkan, maka yang lebih sering dipakai adalah beliau kemudian melihat kemaslahatan pada alat tukar uang, maka beliau mengatakan, atau yang sinis, boleh berzakat dengan senilai, baik itu zakat uang ataupun makanan pokok yang senilai. Adapun kalau mengikuti mazhab yang lain, maka kembali ke makanan pokok tapi tidak uang ya. Pendapat ini ditertawakan orang di zamannya, tapi ketika zaman berkembang di abad 20 dan 21 atau di Hijriahnya abad ke-13 dan 14, 15, di abad ke-15 ternyata tahun 1400-an ini kita sudah masuk ke penghujung malah 1441 ya, pertengahan ya. Ini ternyata lebih relevan pandangan Imam Abu Hanifah ini, dan tidak ada satu ahli fikih yang mengerti persoalan umat secara global, melainkan mereka menerima perkembangan ini. Artinya semua ulama hampir sepakat semua sekarang boleh berzakat dengan uang atau yang senilai dengan makanan pokok. Kenapa? Karena hari ini orang kalau ditanya lebih butuh makanan pokok atau alat pembeli makanan pokok, maka mereka menjawab alat pembeli, yaitu uang. Dulu tidak begitu. Dulu orang lebih butuh makanan pokoknya. Orang tidak terlalu butuh duitnya ya. Dulu lebih butuh makanan pokoknya. Berbeda dengan kondisi yang ada di tempat Imam Abu Hanifah, mereka justru lebih butuh alatnya, karena perputaran uang di sana dan alat-alat barang-barang logistik itu betul-betul sangat dinamis dan sangat banyak ya. Maka kami menghimbau ya, mari kita coba untuk segera mengeluarkannya dan berniat dengan benar, tidak usah ragu mengenai cara mengeluarkannya. Dan sekarang banyak cara, bisa lewat masjid, bisa lewat lembaga-lembaga zakat ya, bisa langsung kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Kalau di hadisnya dikatakan tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya lalu disebarkan kepada orang-orang yang membutuhkan ya, orang-orang fuqara di zamannya. Makanya ada suatu kaidah, selama belum ditasarrufkan, belum ditransfer, belum disalurkan ke semua orang miskin sekitar kita, maka belum boleh dipindahkan keluar gitu. Wallahu alam ya, itu berbagai macam. Itu zakat fitrah. Sebenarnya orang-orang Indonesia, bahkan kebanyakan orang di dunia ini umat Islam, mereka banyak yang mengeluarkan zakat mal sekaligus. Nah, perlu dihitung ya, nanti zakat malnya dari awal kita nyimpan sampai sekarang ya, nanti dikeluarkan sekitar 2,5%. Itu minimal. Jika ingin hati-hati, lebihkan saja mungkin 3% atau 4%. Semua itu adalah untuk penyucian diri, penyucian jiwa ya. Sahabat yang melakukan Allah, Nabi SAW itu boleh dikatakan hampir tidak pernah diwajibkan berzakat. Kenapa? Beliau apalagi di bulan Ramadan, kana ajwadan nas, beliau menjadi orang yang sangat dermawan, sehingga tidak ada harta yang tersimpan di rumahnya. Bayangkan, coba imajinasikan hadis yang ada di Sahih Bukhari ini.
Suatu kali Nabi sholat, Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ketika sholat beliau terlihat berburu-buru, selesai Assalamualaikum langsung beliau keluar, biasanya zikir, para sahabat bingung. Biasanya Nabi baca istighfar dulu, Allahumma antas salam dulu, bahkan ngobrol dulu, berdoa dulu. Ini tidak. Akhirnya Nabi menghilang, lalu tiba-tiba muncul lagi. Lalu Nabi kemudian mengabarkan, wahai sahabatku, mohon maaf, aku tadi terburu-buru, kenapa? Ada satu hal yang mengganggu sholatku, yaitu satu potong emas yang tersimpan di rumah. Jadi bayangkan Nabi nyimpen satu potong emas di rumah, itu beliau bisa terganggu. Inilah beda kita dengan Nabi, mungkin kita tidak bisa seperti Nabi, tapi minimal spirit suka berbaginya, kita tiru dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar kalau sholat kita tidak khusyuk, wajar kalau pikiran kita tidak kuat dalam berzikir, kita tidak tahan dalam bermujahadah, yang berlatih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat yang dimuliakan Allah, ada imam namanya Imam Laits bin Sa'ad, salah satu sahabat dari Imam Malik, bahkan mereka saling berguru ya. Imam Laits bin Sa'ad ini imam yang tajir, yang kaya, tinggal di Kairo di Mesir ya. Beliau ini setiap tahun itu selalu mengirim, bahkan setiap bulannya mengirim hartanya, tabungannya kepada teman-temannya yang ngajar tapi kurang ma'isyah. Salah satu yang dikirimi, yang banyak sekali kirimannya adalah kepada Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Imam Malik sebelum diberi tunjangan oleh pemerintahan di saat itu, dinasti Abbasiyah, yang menjamin hidup beliau karena beliau tidak sempat lagi bekerja, setiap hari ada santri, ada mahasiswa datang, murid datang dari mana-mana, maka beliau hanya ngajar dan ngajar. Tidak ada waktu lagi, akhirnya Imam Laits itu berinisiatif mengirim. Itu tidak hanya beliau yang dikirimi, hampir semua ulama yang berjuang tapi berjuang tapi lemah secara ekonomi itu beliau bantu. Sehingga di akhir tahun ketika beliau hendak mengeluarkan zakat, apa yang terjadi? Beliau tidak wajib berzakat. Kenapa beliau tidak wajib berzakat? Karena beliau hartanya sudah tidak mencapai nisab. Haulnya sudah datang, ya haul itu waktunya, tapi jumlah harta yang disimpannya tidak sampai satu nisab. Akhirnya beliau malah jadi mustahik zakat, ya. Orang yang berhak menerima zakat, bukan lagi orang yang berzakat. Di sini terlihat bahwa ternyata Imam Laits bin Sa'ad setiap kali dapat proyek, setiap kali dapat keuntungan, beliau bagi minimal 2,5%. Ternyata kita usut, beliau mengamalkan itu amalan dari sahabat Nabi, yaitu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud setiap kali dapat keuntungan, dapat kemudahan, maka beliau berbagi minimal 2,5%. Belakangan ini menjadi apa yang kita sebut hari ini dengan zakat profesi. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, zakat profesi ini punya alasan yang sangat banyak, ya. Tapi ala kulli hal, untuk prinsip keadilan, jika petani 3 bulan sekali wajib zakat dan hasil pertanian mereka khususnya di Indonesia tidak sebanyak karyawan, kantoran, pegawai, maka tentu jika melihat pegawai, karyawan yang punya penghasilan setiap bulan, tentu mereka seharusnya lebih patut dan lebih pantas untuk berdonasi, berzakat, bersedekah setiap bulannya di atas lebih sering punya dari orang-orang yang bertani. Kenapa? Karena para petani itu pun dapat kewajiban zakatnya di atas rata-rata, yaitu 10 atau 5%. Sedangkan orang-orang karyawan atau zakat mal, zakat profesi itu cuma 2,5%. Apa maknanya di sini? Semakin besar peran sisi manusiawi dalam mencari suatu ma'isyah, seperti orang berdagang, ya, orang-orang yang menabung harta, saham, itu Allah apresiasi sehingga kewajiban zakatnya cuma 2,5%. Beda dengan orang yang mengandalkan alam, mengandalkan hujan, mengandalkan irigasi. Kalau hujan yang diandalkan 10%. Jika irigasi berarti masih ada usaha sedikit 5%. Nah, maka muncullah hikmah di situ, hikmah ilahiyah,
bahwa semakin besar peran makhluk dalam mencari ma'isyah, mencari pekerjaan, kesejahteraan, maka Allah pun apresiasi lebih tinggi. Namun sebaliknya, jika tidak begitu, artinya seperti orang-orang yang mengandalkan alam, maka dia harus berbagi dengan alam semesta lebih banyak juga. Inilah rahasianya. Nah, oleh karena itu, dari sebanyak itu macam-macam zakat, maka fenomena zakat profesi perlu kita pertimbangkan. Jika memang tidak mau mengeluarkan setiap bulan, maka sahabat semua mari keluarkan di akhir tahun. Dan atau kita biar gampang mengingatnya, keluarkan bersamaan dengan zakat fitrah ya. Zakat mal lalu zakat fitrah. Jadi zakat itu dibagi dua, zakat jiwa lalu ada zakat harta. Zakat fitrah itu zakat jiwa, sedangkan zakat yang bisa urusan saya ceritakan profesi, perdagangan niaga, saham itu masuk kepada zakat harta. Nah, nanti ada lagi pecahannya, ada zakat hewan ternak dan segala macamnya ya. Tapi mungkin untuk kita itu kurang relevan. Ya. Sahabat yang mulakan Allah, ketika kita berzakat, ketika kita berdonasi, maka Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niat. Ketika kita hendak berzakat, harus betul-betul berniat di dalam kalbu bahwa ini adalah zakat. Karena pembeda antara yang wajib dengan yang sunat, dan yang mubah dengan yang tidak, itu adalah niat dalam hati. Jadi jangan lupakan niat ini karena niat itu penting. Boleh dilafazkan, boleh tidak. Misalnya kalau kita khawatir ada orang tersinggung kalau kita zakat mal, takut dia dianggap berekonomi lemah, kan sekarang begitu. Sudahlah ekonominya lemah, tapi tidak mau disebut lemah. Ya. Dia miskin tapi tidak mau disebut miskin. Mungkin itu harga diri, mungkin bagus untuk sebagai karakter, tapi tidak bagus untuk kesadaran diri. Ya. Seperti yang ramai hari ini, ya, rumah ditandain rumah miskin, ya emang itu tidak manusiawi juga. Tapi kalau mengikuti kisah ulama terdahulu, mereka bahkan dikafirkan pun tidak marah, apalagi cuma dianggap miskin. Ya. Nah begitulah karakter kita sekarang. Teman-teman semua, ini bagus ya. Barangkali mungkin ini mengambil satu ayat, wala tubtilu shadaqatikum, jangan kamu batalkan sedekahmu dengan ungkapan yang menyakitkan, itu bil manni wal adza ya, dengan kata-kata yang menyakitkan si penerima. Jadi kalau kita ngasih terus kita sakitin, katakan kamu orang miskin, nah itu akan menggugurkan. Mungkin itu barangkali kehati-hatiannya. Tapi ingat, an-niyatu muqarinatun bil amal. Niat itu selalu berbarengan dengan amal. Tidak mesti dilafazkan, tapi harus ada di hati. Ya. Jadi ketika kita berzakat, hati-hati, niat itu adalah penentu keikhlasan, penentu sah batalnya satu amalan. Jadi mari berzakat, jaga niatnya, berlindung dari syaitan ketika dia membisikkan untuk riya, ya, beramal karena riya. Nah, karena ingin dilihat orang. Hati-hati, syaitan itu akan nunggu bertahun-tahun, bahkan berjam-jam, berhari-hari, agar kita membicarakan apa yang kita donasikan. Agar kita menyampaikan kepada orang, mengasih tahu kepada orang lain tentang apa yang kita donasikan. Supaya itu batal. Karena riya an-nas. Karena riya kepada manusia. Sehingga beramal bukan karena Allah. Nah, Allah itu gaib. Maka ketika orang percaya dengan gaib, baru dilipat gandakannya. Semakin tebal kepercayaan kepada yang gaib, semakin tebal juga balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu rahasia beberapa dari zakat. Ya. Ada satu lagi. Satu kali saya pernah menghantarkan zakat dari satu lembaga atau donasi dari satu lembaga kepada penggali kubur. Itu bukan harta saya, bukan duit saya, tapi itu duit dari mereka. Ketika kita hantarkan kepada penggali kubur ini, dia ternyuh dan nangis dan berdoa, ya Allah berkahi orang yang anak muda yang antar ini dan bla bla, doanya panjang. Saya ternyuh juga, saya terharu, terasa merinding luar biasa, doa-doa sepertinya diangkat langsung ke langit. Bayangkan itu bukan harta saya, itu bukan duit saya, tapi ternyata rasanya senangnya bukan main. Bagaimana jika itu adalah hasil pencarian sendiri?
Tapi inilah hakikat dari semua harta, bahwa harta itu sebenarnya kiriman dari Allah dan itu milik Allah. Kalau kiriman dari Allah, Allah mengirim pasti tidak salah kirim. Maka salah satu akidah kita dalam menerima rezeki, bahwa Allah tidak akan pernah salah kirim dari rezeki kita. Ya. Nah, karena dialah yang kirim, maka kita kembalikan minimal 2,5% dari zakat mal, zakat harta, zakat tijarah, berniagaan kepada orang yang membutuhkannya. Lalu, bolehkah berzakat kepada saudara? Oh, boleh ya. Ke saudara, ke paman, bibi itu boleh. Yang nggak boleh adalah ayah, orang tua, kakek, ke atas, lalu ke bawah anak. Kenapa? Ke atas itu orang tua, ayah, kakek, ibu, ya, anak itu kewajiban kita. Cucu itu kewajiban kita. Jadi itu justru lebih dari 2,5%, lebih dari cuma satu sok, ya. Bahkan sehari-hari ya kita harus tanggung mereka gitu. Dan orang-orang yang menganggap mempertanyakan ini, berzakat ke orang tua, itu orang-orang yang tidak berbuat baik ke orang tuanya, ya. Jadi jika keluarga kita ada yang ekonominya kurang beruntung, silakan berzakat harta, bukan zakat fitrah, ya. Saya sarankan tidak zakat fitrah, tapi zakat harta, karena itu lebih banyak tentunya dan lebih berkualitas dan berkuantitas untuk mereka. Maka sahabat dimulakan Allah, mulai dari yang dekat. Mungkin ada yang bertanya, kok yang dekat? Ternyata di zaman Rasulullah ada sahabat yang bertanya, hadis Muslim, wahai Rasulullah, bolehkah aku berzakat atau bersedekah kepada keluarga dekatku? Apa jawaban Nabi? Oh, tentu. Maka kamu mendapatkan 2 pahala, 1 pahala memberi, 1 pahala silaturahim. Jadi ketika kita berbagi, tidak hanya mendapatkan pahala memberi, tapi juga dapat pahala silaturahim. Karena pada dasarnya Nabi mengatakan tahadu tahabu. Jangankan itu, orang berteman, saling memberi hadiah itu akan saling cinta. Terbangunlah silaturahmi. Apalagi orang bersaudara, emang bersaudara. Atau mungkin kita mengatakan, oh saudaraku udah sering menyusahkanku. Iya, itu lain cerita. Ya, mungkin di setiap keluarga ada seperti itu. Semoga keluarga kita tidak ada yang seperti itu. Sahabat yang dimulakan Allah, nah inilah beberapa refleksi kita tentang zakat, ya. Dan Jabir mengatakan, bayatu Rasulullah SAW ala iqamatis salah atau iqamis salah wa ita'iz zakah wa nus likulli muslim. Aku bersumpah setia, ngambil sumpah setia kepada Nabi untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada semua muslim. Apa yang ajaib dari kalimat ini? Ketika dirujuk ke Quran, ternyata kewajiban perintah salat dan perintah berzakat selalu digandeng oleh Allah SWT sekitar 26 atau 27 kali. Ya, kita bisa cek nanti sendiri ya. Belum lagi sedekah, memberi, infak secara umum itu lebih dari 80 kali. Apa maknanya? Ini lebih banyak daripada haji dan umroh, lebih banyak dari ibadah-ibadah yang lain. Adapun sholat, ada sholat yang jika disendirikan ada sekitar 50-an. Apa artinya? Zakat itu separuh pentingnya sholat. Maka ketika ada orang sudah sholat tidak berzakat, dikhawatirkan bahkan dipastikan sholatnya tidak diterima di sisi Allah. Maka sahabat-sahabat dilakukan Allah, jika ingin sholat kita diterima, puasa kita diterima, berdasarkan ayat-ayat tadi, aqimus shalah wa atuz zakah, dan baiatnya Jabir, dirikan sholat, tunaikan zakat. Jika benar ingin diterima oleh Allah, maka berbagilah. Maka di sini bagian akhir yang akan kita sampaikan, ajaran ritual ibadah dalam Islam itu terdiri dari 2, ibadah personal, ritual pribadi, lalu ada ibadah sosial. Jika ada orang yang sudah bagus ibadah ritual pribadinya, dia belum dikatakan soleh, dia belum dicintai oleh Allah, sampai kemudian hamba-hamba Allah mencintainya. Dan saya tutup dengan perkataan Nabi yang kemudian diulang oleh Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar berperang kalah, ternyata beliau refleksi, muhasabah, ternyata banyak dari penduduk yang miskin tidak diberi bantuan. Maka beliau beri, apa kata beliau? Nabi pernah berkata, innama tunsaruna bidu'afaikum. Kamu hanya dibantu karena kamu membantu orang-orang fuqara lalu mendoakan kamu.
Jadi jika ingin sukses dunia akhirat, jika ingin kehidupannya bahagia, mari berbagi, di samping kita juga membagi waktu bersama Allah Subhanahu wa taala. Irhamu fil ardi yarhamukum fis sama, sayangi makhluk di bumi dengan berbagi, maka Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi dan mempunyai malaikat-malaikat rahmat yang tersebar di mana-mana akan mencintai kita, menyayangi kita semua. Begitu teman-teman semua, semoga kajian ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga salat kita, zakat kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan, semoga Allah menambalnya, menutupi kekurangannya. Demikian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.